Satuan Tugas Gabungan Kamboja menangkap 106 warga negara Indonesia di ibu kota Phnom Penh pada Jumat 31 Oktober 2025. Penangkapan ini adalah bagian dari operasi besar dan terkoordinasi yang menyasar jaringan penipuan daring internasional. Total ada 111 tersangka yang terjaring operasi tersebut, terdiri dari 106 WNI, 36 diantaranya adalah perempuan dan 5 pria Kamboja. Mereka diyakini terkait aktivitas penipuan online. Dikutip dari media Kamboja Khmer Times, Satgas Gabungan Komando terpadu dengan dukungan Wakil Jaksa Penuntut menggerebek gedung sewaan di Kan Tuol Kor, Phnom Penh yang diduga menjadi markas penipuan. Penyidik menyita sejumlah barang bukti termasuk peralatan komunikasi dan 2 kendaraan di tempat kejadian perkara. Menurut media pemerintah Kamboja, polisi menyita 2 unit mobil Hyundai Staria dengan plat nomor Phnom Penh yang diduga dipakai dalam operasi penipuan. Semua tahanan dan barang bukti kini diserahkan ke Komisariat Kepolisian Kota Phnom Penh untuk proses hukum formal. Pada hari yang sama, tim penegak hukum lainnya bersama Komite Pemberantasan Kejahatan Teknologi memeriksa gedung mencurigakan lainnya di Menara Ayos, Sangkat Boung, Kengkeng 3. Pemeriksaan dilakukan atas perintah Gubernur Phnom Penh dan di bawah arahan Letnan Jenderal Sartean. Kedua penggerebekan ini merupakan bagian dari kampanye nasional Kamboja untuk memberantas jaringan penipuan daring. Pihak berwenang kembali menegaskan aparat penegak hukum akan menindak tegas semua individu dan jaringan yang terlibat penipuan daring tanpa terkecuali. Menurut data Kementerian Luar Negeri Indonesia, lebih dari 10.000 WNI menjadi korban bekerja dalam penipuan daring di 10 negara sejak 2020 hingga kini. Sekitar 1.500 diantaranya dikategorikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Duta Besar Indonesia untuk Kamboja Santo Darmo Sumarto memaparkan setidaknya ada 3 kelompok WNI yang terjerat jaringan penipuan daring. Pertama, mereka yang sama sekali tidak tahu bahwa akan bekerja di jaringan kejahatan. Kedua, mereka menganggapnya sebagai ajang coba-coba. Kemudian yang ketiga, mereka yang sadar sepenuhnya terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Santo lebih lanjut menjelaskan pihaknya menghadapi tantangan dalam menangani korban kambuhan, yakni WNI yang pernah menjadi korban penipuan daring lalu kembali bekerja di jaringan serupa. KBRI Phnom Penh mencatat lonjakan signifikan kasus WNI bermasalah di Kamboja. Sepanjang Januari hingga September 2025 terdapat 4.030 kasus yang ditangani, meningkat 73% dibanding periode yang sama tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 3.323 kasus terkait sindikat penipuan. Meski begitu, jumlah WNI yang bekerja resmi di Kamboja juga tidak sedikit. KBRI mencatat 167.000 kedatangan WNI di negara tersebut dengan 131.000 di antaranya telah mengurus visa tinggal selama 3 bulan. Adapun mereka sebagian besar bekerja di restoran, hotel, kasino, dan kasino daring. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.